terima kasih sekali lagi kesempatan untuk kami. Itu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan, memang kalau saya justru agak surprise dalam arti positif ini, Pak Edi, dengan topik yang diangkat oleh LPPI. Karena kalau kita bicara penetrasi, sebenarnya apa namanya konotasinya itu udah langsung penetrasi pasar begitu Pak ya. Jadi bagaimana caranya kita memenangkan pasar? Bagaimana caranya kita mengalahkan kompetitor-kompetitor kita? Artinya di sini konteksnya bagaimana perusahaan asuransinya Bu Rista bisa mengalahkan perusahaan asuransinya Pak Butam atau Pak Rianto. Betul kan begitu Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini saya surprise dalam arti positif dengan sekali lagi dengan topik yang diangkat oleh LPPI. Karena di sini disebut bahwa penetrasi bagaimana penerapan GCG terkait dengan penetrasi. Ini kalau pengalaman saya Bapak Ibu sekalian sebagai pengawas di industri asuransi, saya dari Direktorat Pengawasan Asuransi. Benar yang disebut bahwa sebenarnya kunci dari bagaimana kita memenangkan penetrasi itu justru dari sisi penerapan GCG-nya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita lihatlah perusahaan-perusahaan asuransi yang saat ini bisa eksis, bisa stabil, bisa sustain dalam memenangkan pasar, itu sebenarnya kalau kami lihat, ini kesaksian saya sebagai pengawas ya, justru perusahaan asuransi yang bagus, yang baik dalam menerapkan GCG begitu. Jadi good corporate governance-nya memang diterapkan dengan sangat baik begitu. Kalau Bapak Ibu lihat perusahaan-perusahaan asuransi yang ya mohon maaf yang saat ini sedang menghadapi masalah, itu memang salah satu kuncinya GCG-nya. Nah, penetrasi di sini sekali lagi harus dilihat bahwa penetrasi ini tidak hanya terkait dengan market. Penetrasi itu kalau istilahnya kalau penetrasi kan menembus suatu situasi yang ya kalau di saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sedikit memaksa begitu. Tadi Pak Iksan singgung dari sisi regulasi ini memang dalam tanda kutip memang perlu dibuat regulasi untuk dalam tanda kutip memaksa industri untuk lebih govern begitu. Nah, mungkin boleh next slide ya Mbak Nindi. Sorry. Ya, saya mau angkat ada 3 poin di sini Bapak Ibu sekalian. Moga-moga waktunya bisa cukup ya. Yang pertama terkait perkembangan industri asuransi jiwa di masa pandemi ini paling enggak dalam 7 bulan terakhir ya. Lalu yang kedua terkait progres pengembangan tata kelola perusahaan yang baik di industri asuransi. Dan ketiga tadi Pak Iksan sempat singgung terkait RBS dan GCG dalam regulasinya. Next slide, Mbak. Next ya. Ya, Bapak Ibu sekalian boleh dilihat di sini. Ini ada data yang kami compile dari laporan-laporan yang disampaikan perusahaan asuransi jiwa ke OJK. Ini dari 54 perusahaan asuransi jiwa, Bapak Ibu sekalian, kita lihat asetnya saat ini sudah mencapai 515 triliun ini untuk asuransi jiwa. Lalu investasinya sendiri lebih dari 80% ya, sekitar 453 triliun. Ini sampai dengan Juli 2020. Nah, untuk RBC dan RKI ini masih bagus, rata-rata industri masih sekitar 502 miliar. Justru sebenarnya kalau kita lihat ada kenaikan dari tahun lalu masih sekitar 400 sekian. Ini sebenarnya ada penyebabnya juga, bisa jadi karena
perusahaan nggak bisa jualan nih, artinya kapasitasnya tidak termanfaatkan dengan baik. Dari sisi penetrasi dan densitas ini penetrasi densitas market Bapak Ibu, jadi masih sekitar 1,1%. Ini agak turun malah. Pernah kita dalam posisi hampir 2%. Sementara densitasnya 664.000. Nah, next untuk asetnya sendiri Bapak Ibu ada penurunan. Dari sini terlihat ada year on year-nya, jadi dibandingkan dengan Juli tahun 2019 ini minus 5%. Sementara kalau dibandingkan dengan akhir tahun lalu malah minus hampir 7% ya Bapak Ibu. Next. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu sekalian, produksi premi dari perusahaan asuransi jiwa secara total ini terlihat grafiknya. Untuk yang itu ini tahun 2019. Nah, sementara garis merah tahun 2020. Nah, di sini terlihat memang ada lingkaran merah ini mulai bulan Februari sudah terlihat kita tidak bisa outperform dari periode yang sama di tahun 2019. Jadi mulai Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Juli ini terlihat bahwa produksinya di bawah tahun lalu. Nah, di sini memang terlihat dengan kondisi pandemik saat ini produksi premi dari industri asuransi jiwa memang menurun cukup signifikan dibandingkan dengan asuransi umum Bapak Ibu sekalian. Kalau asuransi umum relatif walaupun turun tetapi tipis lah gitu, nggak sampai, mungkin sekitar minus 1%. Nah, untuk selanjutnya next Mbak Nindi, ya next. Jadi saya mau bicara tentang latar belakang GCG, regulasi GCG di OJK. Jadi tadi Pak Iksan singgung bahwa GCG itu sebenarnya cikal bakalnya udah sejak beberapa dekade yang lalu ya. Nah, di sini untuk OJK, memang sejak OJK berdiri dan revisi Undang-Undang Asuransi yang nomor 2 tahun 92 direvisi menjadi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014, ini sudah diamanatkan bahwa perusahaan asuransi wajib untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, di sini berdasarkan undang-undang tersebut kemudian dikeluarkanlah POJK nomor 2 tahun 2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik. Dalam perjalanan waktunya kami menerbitkan juga POJK 73 untuk menyempurnakan tahun 2016 tadi yang Pak Iksan singgung, serta revisinya baru beberapa bulan yang lalu, akhir tahun 2019, melalui POJK nomor 43 tahun 2019. Nah, next ya. Saya rasa kalau di divisi GCG, Bapak Ibu sudah bisa lihat sendirilah di POJK-nya. Tapi intinya adalah kita ada 3 poin di sini, ada 3 hal yang disebut dalam definisi ini ya. Yang pertama adalah terkait struktur, dan kedua terkait prosesnya bagaimana, serta sasaran hasilnya. Jadi kalau struktur memang kita melihat yang diperlukan baik dari sisi kelengkapan direksi, kelengkapan komisaris, termasuk komite-komite yang diperlukan di dalam perusahaan asuransi. Nah, setelah lengkap struktur yang diperlukan, struktur GCG-nya, perlu juga ada prosesnya. Prosesnya bagaimana implementasi dari GCG itu. Nah, ini diperlukan ada SOP, ada sistem informasi manajemen, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling utama ini sebenarnya adalah apakah
perusahaan bisa memberikan value kepada stakeholder. Di sini dilihat dari sasaran hasilnya. Nah, next, ya jadi intinya berdasarkan POJK tersebut ada 5 poin. Pertama, perusahaan harus optimal dalam memberikan value kepada stakeholder. Yang kedua, perusahaan harus dikelola secara profesional, efektif, dan efisien. Jadi harus ditingkatkan. Yang ketiga tujuannya adalah compliance dari masing-masing unsur di dalam organ perusahaan. Ini compliance bukan hanya kepada ketentuan, tapi juga kepada etika dan tanggung jawab sosialnya. Nah, selanjutnya, mewujudkan perusahaan asuransi untuk lebih sehat dan tentunya kontribusinya kepada perekonomian nasional. Next, prinsip GCG, Bapak Ibu sudah paham semua lah. Next, nah ini yang menjadi fokus kami dalam melakukan pengawasan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami melihat apakah perusahaan sudah menerapkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Lalu layer di bawahnya, apakah Satker komite sudah menjalankan fungsi-fungsinya. Lalu khusus untuk fungsi kepatuhan, sebagaimana disinggung di POJK 43 2019, apakah sudah diterapkan adanya auditor internal, adanya auditor eksternal, kemudian manajemen risiko, SPI, sudah diterapkan IT. Lalu ini agak penting juga nih, penerapan kebijakan remunerasi bagi direksi dan komisaris serta jajaran di bawahnya. Kami juga selalu kulitin rencana strategis perusahaan perasuransian dan tentunya transparansi dari kondisi keuangan dan non-keuangan dari perusahaan perasuransian. Nah, pilar ketiga, kami selalu sebut bahwa ini sebenarnya unsur-unsur ini kami anggap independen di dalam perusahaan, yakni auditor internal dan appointed actuary atau aktuaris perusahaan. Makanya kami mengatur bahwa OJK mengatur bahwa auditor internal dan aktuaris perusahaan memang harus dilakukan fit sekalian, karena kami tidak bisa kan dalam sehari-hari itu incas di perusahaan, ngendon di perusahaan. Nanti Bapak Ibu sekalian malah bukannya jualan, bukannya usaha, malah ngurusin OJK aja begitu. Nah, di sini kami memanfaatkan fungsi dari auditor internal, fungsi dari aktuaris perusahaan yang kami harapkan independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar tata kelola perusahaan bisa diterapkan dengan baik. Nah, selain internal auditor dan appointed actuary, kami juga mengatur bahwa perlu ada akuntan publik termasuk KAP dan juga konsultan aktuaria. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, biasanya kami kalau melakukan pengawasan terkait aspek tata kelola, ini temuan-temuan yang kami dapatkan di perusahaan asuransi. Yang pertama, direksi, komisaris, komite-komite belum lengkap. Jadi biasanya itu langsung surat cinta keluar tuh Bapak Ibu. SP1, kasih waktu 3 bulan. Atau berapa bulan, carilah direksi. Atau cari komisaris. Atau tunjuk anggota komite. Tadi sudah saya singgung juga, kebijakan remunerasi belum transparan bagi direksi dan Dewan Komisaris. Lalu uraian tugas, tupoksi untuk direksi komisaris juga belum memadai. Ini konsekuensinya perusahaan harus atau manajemen harus menerbitkan semacam ya SK direksi untuk pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Kemudian keanggotaan komite investasi juga belum sesuai. Jadi kan memang ada unsur-unsur yang diperlukan dalam komite investasi. Itu yang belum terpenuhi. Ada juga
perusahaan yang belum menyusun kajian penempatan investasi, belum ada WMI untuk perusahaan yang menjual PAID atau unit link. Internal auditor sudah jelas bahwa ini bagian dari fungsi pengawasan, belum ditunjuk. Disaster recovery plan belum ada. Lalu struktur organisasi ini belum ada jalur garis komunikasinya. Internal auditor tuh mereport kemana, manajemen risiko kemana, komite audit, komite manajemen risiko, koordinasinya seperti apa, itu belum jelas juga. Lalu pedoman formal etika bisnis atau code of conduct juga belum ada. Nah, yang terakhir terkait sistem pengukuran kinerja atau KPI, ini belum ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2020 ini kami OJK, khususnya OJK pengawas IKNB, merasa perlu, jadi pimpinan kami merasa perlu adanya peningkatan efektivitas pengawasan IKNB. Nah ini kalau di 2014 kan kita sudah sampaikan, sudah meluncing suatu mekanisme penerapan pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision. Nah, pada waktu itu kami menyampaikan bahwa ini RBS ini pada saat itu memang tahap awal dari penyempurnaan sistem pengawasan di IKNB. Nah, jadi kami berharap memang target akhirnya adalah penerapan pengawasan terintegrasi bagi seluruh lembaga jasa keuangan, khususnya di IKNB. Nah, pada waktu itu POJK 10 2014 memang fokus kepada penilaian tingkat risiko LJKNB, termasuk peraturan pelaksanaan. Nah, di situ dituangkan bahwa ada 7 jenis risiko bagi perusahaan asuransi. Bapak Ibu udah katam lah kalau untuk urusan ini. Jadi berdasarkan POJK 10 2014 itu ada 7 risiko yang perlu di-assess. Bahkan oleh perusahaan perlu ada self-assessment atas GCG berdasarkan 7 risiko ini. Nah, jadi berjalannya waktu nih Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa perlu segera disempurnakan. Khususnya kita juga kan mirroring lah dengan pengawasan bank. Nah, oleh karena itu terbitlah kemudian RBS LJKNB versi 2 lah, 2.0 lah. Di mana sebenarnya dasar pengawasan tidak lagi sekedar menilai tingkat risiko dari perusahaan asuransi, tapi yang lebih luas adalah bagaimana tingkat kesehatan dari perusahaan asuransi. Nah, konsep tingkat kesehatan ini sebenarnya lebih komprehensif Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama terkait faktor tata kelola, lalu ada profil risikonya, ada rentabilitas dan permodalan. Jadi kemudian dibuat semacam formula untuk menilai penerapan tingkat kesehatan dari perusahaan asuransi itu seperti apa berdasarkan unsur-unsur itu. Nah, kalau sebelumnya kan cuman tingkat risiko saja. Nah, di sini tingkat risiko menjadi atau profil risiko menjadi bagian dari penilaian tingkat kesehatan. Dikombin dengan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Next. Ya, ini saya rasa sudah slide 18. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Jadi untuk POJK yang baru ini terkait tingkat kesehatan LJKNB, risiko-risiko dibagi menjadi 9. Tadinya kan dibagi 7. Nah, dibagi 9 ada risiko asuransi, masih ada risiko strategis. Ini kita benar-benar mirroring lah ya dengan pengawasan perbankan. Nah, dari profil risiko, kemudian ada juga penilaian atas rentabilitasnya, atas permodalan dan pendanaan. Nah, dari situ, slide 20, bisa dilihat bagaimana kita menilai
tingkat kesehatan perusahaan. PK1 atau peringkat komposit 1 itu kita anggap perusahaan sangat sehat. PK2 sehat, selanjutnya cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Jadi levelingnya menjadi 5 level. Kalau sebelumnya 4 ya, rendah, sangat tinggi, dan seterusnya. Normal, intensif, penyehatan, dan restruk. Ya, untuk slide 20. Oke. Saya rasa mungkin sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi, kami sih berpesan kepada perusahaan agar tidak semata-mata mengejar produksi. Kemarin saya baru diskusi dengan salah satu perusahaan asuransi, ini cukup baik juga. Jadi disampaikan bahwa dalam kondisi pandemi ini, mereka sebenarnya dalam tanda kutip ketiban durian runtuh karena kondisi perusahaan tetangganya yang bermasalah. Jadi si pemegang polis di perusahaan yang lama itu pindah berbondong-bondong ke perusahaan itu. Nah, cuma mereka lihat ternyata dari sisi kapasitasnya, dari sisi pencadangannya ternyata tidak memadai untuk bisa mengabsorb calon pemegang polis yang mau datang itu, begitu. Nah, mereka dalam tanda kutip terpaksa menolak para pemegang polis yang akan menutup polisnya di perusahaan tersebut. Nah, ini saya lihat cukup baik, Bapak Ibu sekalian, sangat baik. Begitu. Karena apa? Karena di sini mereka melakukan penetrasi atas pencadangannya. Jadi cadangannya mereka jaga benar-benar supaya itu tadi keamanan dari polis-polis yang mereka accept, yang mereka close itu untuk kedepannya tetap terjaga. Jadi sekali lagi ini penetrasi ini tidak semata-mata penetrasi pasar, tapi Bapak Ibu sekalian tetap harus fokus kepada penetrasi dari bagian-bagian lainnya, unsur-unsur lainnya di perusahaan, yang dalam skop besarnya yang kita sebut namanya tata kelola yang baik. Saya rasa demikian Pak Edi, mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.